Audio Jungle. Huo Feng mencoba menyerang Ye Han sambil berkata, "Berhenti omong kosong, aku memang suka perempuan, apa tidak boleh?" Ye Han pun menjawab sambil menghindari serangan Huo Feng. Harimau tidak pernah menunjukkan taringnya, jangan memandang rendah diriku. Ia pun mengaktifkan mata yin yang-nya untuk melihat pergerakan serangan Huo Feng sambil berkata di dalam hati. "Menembus lihat gerakanmu, ini semua kekuranganmu." Terlihat Huo Feng terus melancarkan serangannya ke Ye Han tanpa henti. Seketika itu Ye Han menemukan celah untuk melawan balik dan berkata di dalam hati. Terlihat jelas, ini kesempatanku." Ia melepaskan jurus pukul tinju meriamnya ke Huo Feng. Terlihat Huo Feng mencoba menahan tinju meriam Ye Han sambil berkata di dalam hati. Kenapa dia tiba-tiba menjadi hebat, kelihatannya banyak rahasia pada dirinya. Ye Han pun berkata ke Huo Feng, "Ayo serang lagi, aku tidak akan membiarkanmu merebut kakakku." Huo Feng pun terkejut dan berkata di dalam hati, "Aku hanya sembarangan bicara, bocah ini tidak mungkin menganggap seriuskan." Seketika itu kakaknya pun memanggil Ye Han. "Han, apa yang kamu lakukan di atas?" Ye Han pun terkejut melihat ada kakaknya dan menjawab, "Kakak." Kakaknya pun berkata, "Sudah larut malam, naik ke atas sangat berbahaya, cepat turun." Ye Han pun menjawab, "Tidak, aku menemukan wanita itu." Akan tetapi ia pun terkejut melihat Huo Feng tidak ada di depannya. "Sialan, di mana orangnya?" Tiba-tiba Huo Feng muncul dari jendela kamarnya dan berkata, malam hari tidak tidur, kamu di sini sedang berbuat apa?" Ia seakan-akan sedang mempermainkan Ye di depan kakaknya. Ye Han pun bertanya ke Huo Feng, "Hei, kapan kamu masuk?" Huo Feng pun menjawab sambil berakting lagi, "Kamu tidak sedang mengintipku kan? Aku tadi sedang mandi." Ye Han pun terkejut campur kesal sambil berkata, "Kamu bicara sembarangan apa? Aku tidak mengintipmu." Ia juga berkata di dalam hati, "Sialan, wanita ini hebat sekali beraktingnya." Terlihat kakak Ye Han yang ada di bawah pun marah dan berkata, "Han, kamu keterlaluan melakukan hal itu." Ye Han mencoba menjelaskan kejadiannya ke kakaknya. "Kak, bukan seperti yang kamu pikirkan, dengarkan penjelasanku dulu. Jelas-jelas wanita itu yang duluan mencari gara-gara." Seketika itu kakaknya melempar sebuah batu bata ke arah Ye Han sambil berkata, "Han, sini turun." Ye Han pun terjatuh untuk yang kedua kalinya dari kamar Huo Feng. "Benar-benar bukan seperti yang kamu pikirkan, Kak," ucap Ye Han. Kakaknya pun berkata, "Sudah jangan banyak omong kosong, kembali ke kamar dan tidurlah." Sambil membawa Ye Han pergi ke kamarnya. Ye Han pun berkata di dalam hati, "Astaga, wanita terlalu menakutkan sekali." Terlihat Huo Feng yang menyaksikan di atas juga berkata di dalam hati, "Menarik, sebenarnya ada rahasia apa padamu?" Scene pun berpindah di pagi hari. Terlihat Ye Han baru bangun tidur dan akan pergi ke bawah. Ia pun berkata, "Kemarin malam ditegur kakak sampai lama, aku tidak dapat tidak tidur nyenyak." Seketika itu ia pun terkejut melihat di ruang tamu dan Tang Haibin dan Yun sedang mengobrol dengan Huo Feng. Ye Han pun berkata, "Yun dan Kak Tang, kenapa kalian bisa datang?" Tang Haibin menghampiri Ye Han dan menjawab, "Hebat sekali Han, belum begitu lama, berhasil membawa pulang wanita cantik lagi. Ini sulit untuk dikatakan, kalian berdua kenapa bisa di sini?" Yun juga kenapa tampangnya sangat marah, ucap Ye Han ke Tang Haibin. Seketika itu Huo Feng mencoba menggoda Ye Han di depan Yun. "Darling, kamu kenapa baru bangun? Apa aku membuatmu terlalu lelah tadi malam?" "Sialan, ada apa ini?" ucap Ye Han. Terlihat Tang Haibin hanya tertawa saja. Seketika itu Yun terlihat sangat marah ke Ye Han dan berjalan menghampirinya sambil berkata, "Bocah sialan, kamu pergi sendiri saja ke Dianan." Sambil melemparkan tiket pesawat ke wajah Ye Han. Tang Haibin pun menjelaskan ke Ye Han, "Yun kesini untuk memberikan tiket pesawatmu, sekalian mengingatkanmu jangan lupa pergi ke Dianan." Siapa sangka, muncul wanita lain di rumahmu, bukankah itu sangat menjengkelkan baginya? Ye Han pun terdiam dan berkata di dalam hati, "Gawat Yun salah paham terhadapku." Ia pun berlari mengejar Yun sambil berkata, "Yun tunggu aku. Hei, aku juga ingin pergi ke Dianan, bawalah aku juga Han." Ucap Tang Haibin. Ye Han berusaha mengejar Yun yang sedang pergi. "Yun, tunggu aku." Setelah ia berhasil mengejar Yun, ia menjelaskan semuanya. "Yun,
aku tidak ada hubungan apa-apa dengan wanita itu menolong kakakku. Jadi, sementara waktu ia tinggal di sini. Yun, kamu harus percaya padaku. Yun pun bertanya ke Ye Han, apakah perkataanmu benar? Ye Han menjawab, aku bersumpah, yang kukatakan semuanya benar, tidak ada kata bohong. Atau aku akan mati dihantam batu. Yun pun berkata, baik, aku percaya kepadamu sekali. Ye Han pun menjawab, bagus sekali Yun, aku tahu kamu pasti akan mempercayaiku. Seketika itu Huo Feng memanggil Ye Han. Ye Han sayang, Yun pun terkejut. Huo Feng mencoba menggoda Ye Han di depan Yun lagi. Ye Han sayang, bukankah sudah berjanji akan memijitku, kenapa masih belum datang juga? Sialan, pasti kali ini aku mati. Hei, kamu bicara sembarangan apa? Kapan aku mau bantu memijitmu? Ucap Ye Han memarahi Huo Feng. Huo Feng mencoba untuk memanasi suasana lagi. Kemarin malam, kamu memohon lama di jendelaku. Ye Han pun berkata sambil marah-marah. Aku mana ada memohon untuk memijitmu. Aku kemarin malam di jendelamu karena... Ia belum selesai berbicara akan tetapi Yun kembali memarahi Ye Han. Han, kamu mesum, kamu benar-benar berdiri di jendela orang di tengah malam. Yun, dengarkan penjelasanku, ucap Ye Han. Seketika itu Yun memukul Ye Han sampai terbang ke udara. Dasar tukang cabul, ucap Yun. Huo Feng yang menyaksikan Ye Han dipukul oleh Yun merasa senang sambil tertawa. Ye Han pun berkata ke Huo Feng, dasar wanita sialan, di antara kita ada dendam apa, kenapa kamu selalu menjebakku? Sambil memarahinya, Huo Feng pun menjawab sambil meledeknya. Aku suka saja melihatmu dimarahi, kalau sanggup pukul aku. Ye Han pun berkata, kurang ajar, kamu pikir aku tidak akan berani memukulmu. Terlihat Ye Han sudah sangat marah sekali. Huo Feng dengan santainya menjawab, kalau begitu naik saja, dasar pengecut kecil. Ia terus-menerus mengejek Ye Han. Terlihat Ye Han sudah tidak dapat menahan emosinya. Ia pun berkata, dasar sialan, aku sudah tidak tahan lagi. Seketika itu ia mengambil ancang-ancang untuk melompat ke jendela kamar Huo Feng. Ye Han pun melompat ke atas dengan kecepatan tinggi. Dengan sekejap Ye Han sudah sampai di depan Huo Feng. Tanpa basa-basi Ye Han melancarkan serangannya ke arah Huo Feng sambil berkata, wanita sialan, matilah kamu. Terlihat Huo Feng mencoba menahan serangan Ye Han sambil berkata di dalam hati. Celaka, tidak hanya kecepatan, kekuatan juga lebih kuat daripada kemarin. Siapa sebenarnya bocah ini? Ye Han juga berkata di dalam hati. Hari ini, aku akan memaksamu untuk memperlihatkan jati dirimu. Terlihat Huo Feng tidak bisa menahan pukulan Ye Han sampai ia terjatuh di lantai. Ye Han pun berkata, kamu memaksaku untuk memukulmu, sekarang senangkan. Sekarang katakan, siapa kamu sebenarnya? Apa tujuanmu datang kemari? Huo Feng dengan santainya menjawab. Ye Han, kamu benar-benar di luar dugaanku. Awalnya aku masih ingin bermain beberapa hari lagi denganmu. Terlihat Ye Han berencana melancarkan serangannya lagi sambil berkata, jangan banyak omong kosong. Aku lihat jika kamu tidak gagal sepenuhnya, kamu tidak akan menyerahkan. Seketika itu Huo Feng melemparkan sebuah kartu nama organisasi ke wajah Ye Han. Terlihat Ye Han kebingungan dan bertanya, apa ini? Huo Feng pun duduk di kursi sambil menjawabnya. Bukan besar-besar matamu dan lihat dengan jelas. Ye Han pun membukanya sambil berkata, ini biro keamanan. Bagaimana? Sekarang takutkan. Jika kamu berlutut dan memohon kepadaku dengan suara keras sekarang, mungkin saja aku bisa memaafkanmu. Ucap Huo Feng sambil minum. Terlihat Ye Han masih tidak mengetahui tentang biro keamanan. Ia pun bertanya ke Huo Feng. Apa itu biro keamanan? Apakah perusahaan yang bergerak di petugas keamanan, atau mungkin perusahaan pengawal? Huo Feng pun terkejut sampai memuntahkan air minumnya. Ia pun memarahi Ye Han lagi. Sialan, apa kamu tidak pernah melihat film? Apa kamu tidak tahu tentang Cia atau agen rahasia sejenisnya itu? Ye Han dengan tampang acuhnya menjawab. Hal terpenting adalah aku merasa kamu tidak mirip. Mau bagaimanapun aku melihatnya. Huo Feng pun berkata, kalau begitu, aku akan membuatmu melihatnya sebentar. Seluruh anggota datang berkumpul sekarang. Sambil melemparkan sebuah panah sinyal ke udara. Terlihat tanda sinyal di udara yang berbentuk wajah Huo Feng. Ye Han pun terkejut melihatnya dan berkata, ini apa-apaan?
Apa kembang apimu ini adalah alat untuk berkomunikasi? Sudah masa apa ini, kok masih menggunakannya? Seketika itu terdengar suara gemuruh di luar. Ye Han pun terkejut melihatnya sambil berkata, "Sialan, apa ini?" Terlihat ada beberapa helikopter dan beberapa tank perang menuju villa Ye Han. Ye Han pun terkejut setengah mati melihatnya. Ia pun berkata, "Sialan, apa ini ingin berperang? Hei bocah, apa kamu sekarang sudah percaya?" Ucap Huo Feng. Ye Han pun berlutut ke Huo Feng sambil memohonnya. "Aku yang kalah, aku mohon kamu menarik kembali kemampuanmu yang hebat ini." Seketika itu Huo Feng memberikan instruksi ke anggotanya. "Bahaya sudah terselesaikan, sekarang kalian mundur saja." Dalam sekejap beberapa rombongan helikopter dan tank perang mundur dengan cepat. Ye Han pun masih terkejut melihatnya. Huo Feng pun berkata ke Ye Han, "Sekarang, aku sudah sedikit lelah. Cepat pijat tubuhku." Ye Han dengan menurutnya memijit kaki Huo Feng sambil bertanya, "Bos, apa ada yang mau kamu perintahkan?" Huo Feng pun menjawab, "Ye Han, keterampilan tanganmu cukup bagus." Ye Han pun menjawab, "Hanya keterampilan biasa, terima kasih untuk pujiannya." Huo Feng pun berkata, "Bagus sekali, besok kamu pergi bekerja di Biro Keamanan denganku." Ye Han tanpa sadar menjawab perkataan Huo Feng. "Baiklah, besok langsung." Apa? Pergi bekerja di Biro Keamanan?" Ia pun terkejut. Huo Feng berkata, "Benar, Biro Keamanan kami sedang membutuhkan orang berbakat seperti dirimu ini." Seketika itu Ye Han mundur alon-alon sambil menolak ajakan Huo Feng. "Maaf, aku sudah mengganggu, aku menolaknya." Ia berencana pergi meninggalkan Huo Feng akan tetapi dihentikan oleh Huo Feng sambil berkata, "Berhenti kamu, ada apa? Kalian Biro Keamanan tidak akan memaksa orang untuk bergabungkan." Ucap Ye Han. Huo Feng pun mencoba menjelaskan keuntungan bergabung di Biro Keamanan ke Ye Han. Bagaimana mungkin, Biro Keamanan memiliki 6 asuransi dan 1 dana simpanan perumahan, 1 tahun ada 16 bulan gaji. Setiap tahun masih ada masa liburan berbayar, langsung diatur oleh pimpinan. Pelayanan sebaik ini, kamu sama sekali tidak bisa mendapatkan di luar. Ye Han dengan santainya menjawab, kedengarannya tidak buruk juga." Huo Feng pun berkata di dalam hati, "Sialan, dulu hanya orang lain yang memohon padaku, mana ada aku yang memohon kepada orang ini. Bocah, setelah kamu masuk, lihat bagaimana aku mengerjaimu." Ia terlihat sangat kesal ke Ye Han. Seketika itu Ye Han melompat dari jendela kamar Huo Feng sambil berkata, "Lebih baik lupakan saja, aku lebih menyukai hidup yang tenang." Bocah tengik, tunggu." Ye Han pun pergi meninggalkan Huo Feng dengan sangat santai. Huo Feng pun berkata di dalam hati, "Keterampilan bocah ini bagus, potensinya sangat tinggi. Aku harus membuatnya masuk ke Biro Keamanan." Dengan begitu, kelak saat melawan sekelompok orang dari dunia bela diri kuno, baru bisa tidak merasa takut sedikitpun. Ye Han juga berkata di dalam hati, "Apa kamu menganggap aku bodoh? Biro Keamanan begitu berbahaya. Beberapa perkataan lalu ingin menipuku untuk mempertaruhkan hidupku di Biro Keamanan. Aku tidak mau melakukan hal-hal bodoh." Sin pun berpindah di waktu Ye Han akan berangkat ke luar negeri. Kakaknya pun membawakan kopernya sambil berkata, "Han, aku dengar kamu akan segera pergi ke Thailand. Aku sudah membantumu membereskan kopermu." Ye Han pun menjawab, "Terima kasih Kak, aku akan segera kembali." Kakaknya pun berkata, "Han, kamu harus hati-hati saat tiba di sana. Jangan sampai terjadi sesuatu kepadamu." "Tenang saja Kak, aku hanya berpartisipasi dalam festival pertandingan batu, bisa ada bahaya seperti apa?" Ucap Ye Han. Seketika itu Huo Feng muncul sambil berkata, "Itu belum tentu, sejauh yang aku tahu, tahun ini festival pertandingan batu di Diannan sedikit berbeda dengan biasanya." Ye Han pun bertanya ke Huo Feng, "Apa maksud perkataanmu itu?" Huo Feng pun berkata, "Kamu akan tahu setelah pergi ke sana. Terimalah ini." Sambil melemparkan sebuah benda ke Ye Han. Ye Han dengan paniknya mencoba menangkapnya agar tidak jatuh. Ia pun bertanya, "Tunggu, ini benda apa?" Huo Feng pun menjawab, "Hanya sebuah mainan kecil, bisa membantu bilahmu melewati pemeriksaan keamanan." Ye Han pun berkata di dalam hati, "Malah memintaku untuk membawa belati naga ke sana. Kelihatannya perjalanan kali ini tidak sesederhana." Huo Feng juga berkata di dalam hati, "Bocah, kamu harus kembali dalam keadaan hidup ya."